Welcome. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa merasakan kehidupan, betapa penting bagi kita, betapa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita masih bisa menghirup udara segar tanpa harus membeli oksigen. Yang kedua, salawat beriringan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa Subbreaker yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan sama-sama mendengarkan mau'izah hasanah dari seorang Habib akan pentingnya fadilah salawat. Nah, ini para ulama itu kalau mau bikin kajian, mereka bakar bukhur seperti ini. Nah, ini pemuda yang ahli maksiat di kota Basrah ini di zaman Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, kalau masuk bulan Maulid dia bersihkan semua pakaiannya, dicuci bersih, benar-benar tidak ada kotoran sama sekali. Kemudian dirapikan, dia pakai minyak wangi, dia bakar bukhur. Kemudian setelah itu dia baca maulid, dia undang tetangga-tetangga, dia bikin maulid Nabi Muhammad. Padahal ahli maksiat loh ini. Ahli maksiat. Setiap bulan maulid dia undang semua warga di sekitarnya, duduk di rumahnya baca maulid Nabi, dia kasih hidangan. Dan itu dia kerjakan bertahun-tahun. Setiap bulan Rabiul Awal, bulan Maulid selalu dia kerjakan itu. Tapi orang-orang anggap dia itu orang yang tidak benar. Cuman punya kebaikan satu itu aja. Setiap bulan Maulid bikin maulidan di rumahnya, undang-undang warga, bakar bukhur, dia pakai wangi-wangian, dia kasih makan warganya. Sampai pernah suatu hari akhirnya dia meninggal. Suatu hari si pemuda ahli maksiat ini meninggal dunia. Fahatafa bihatif, dalam kitab Qurratul Ainain dikatakan muncul suara di saat itu ketika meninggalnya si pemuda ini, ada suara yang sangat keras sekali. Suara ini mengatakan, "Ishhadu ya ahlal Basrah." Saksikanlah wahai ahlul Basrah. Wa hadirilah, dan hadirilah jenazahnya wali min auliyaillah, kekasih daripada kasih Allah, yaitu pemuda yang ahli maksiat tadi. Suara ini mengatakan kalau pemuda ini ahli maksiat. Innahu indi min auliyai, kata Allah SWT dalam suara tersebut, suara malaikat itu, orang ini, pemuda ini yang mengadakan maulid tiap tahunnya di rumahnya, di sisi Allah, Allah anggap ini orang yang baik. Allah anggap ini orang yang baik, maka hadirilah, ikutlah kalian untuk mengantarkan jenazahnya. Wah, saat itu langsung orang-orang itu berbondong-bondong untuk mengantarkan jenazah pemuda tersebut. Begitu jenazah dikuburkan, Bapak Ibu, ada salah satu warga yang bermimpi bertemu dengan pemuda ini dalam keadaan yang pakai pakaian yang sangat indah sekali, pakai mahkota dari berlian, mutiara, emas. Ditanya sama warga ini, "Wahai pemuda, bagaimana kau dapatkan kenikmatan semacam ini, sedangkan kau dulu di masa hidupnya engkau ahli maksiat?" Pemuda ini mengatakan, "Bita'zimi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Allah ampuni semua dosaku, Allah maafkan aku karena setiap datang bulan Maulid aku menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya nanti Bapak Ibu datang Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, ayo yang tidak bisa mengumpulkan tetangga kanan kirinya, keluarga paling tidak. Kalau yang sudah berkeluarga besar, punya mantu, punya cucu, undang semuanya ke rumah, duduk di rumah, siapkan makanan. Bisa baca maulid singkat, baca maulid singkat. Tidak bisa baca sholawat sebentar sebelum kita makan bareng
keluargaku, ayo kita baca salawat sebentar. Baca salawat apa misalnya? Oh, salawat yang paling kita hafal ya salawat Ibrahimiyah. Ya baca 3 kali gitu aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai akhir fil alamin innaka Hamidum Majid 3 kali, kemudian baru kita makan. Insya Allah kita akan dapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan salawat Bapak Ibu, hajat kita insya Allah Allah akan kabulkan semuanya. Ini amaliyah yang paling hebat. Apalagi di akhir zaman semacam ini. Di akhir zaman seperti ini, kata para ulama, amaliyah atau amalan yang paling pantas dikerjakan oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman, salawat. Dan setan itu paling tidak senang melihat kita salawat. Makanya kalau kita mau salawatan, diiming-imingi sama setan. Sojok panggah salawatan tok. Coba sekali la haula wala quwata illa billah. Coba sekali la ilaha illallah. Coba sekali zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Diiming-imingi sama setan. Makanya termasuk ilmu dari para ulama, kalau jenengan sudah istiqomah satu ibadah, kok mau nambah ibadah yang lainnya, yang sudah istiqomah jangan ditinggalkan. Kalau jenengan Bapak Ibu sudah istiqomah baca sholawat, mau nambah zikir la ilaha illallah, sholawatnya jangan tinggal, tetap jalankan. Kalau jumlahnya setiap hari 100 kali, ya tetap 100 kali, jangan dikurangi. Karena setan itu Bapak Ibu cerdas. Setan ini bosnya iblis. Iblis itu paling cerdasnya makhluk Allah. Iblis itu paling cerdasnya makhluk Allah. Jangan dikira setan itu hanya ngajak kita untuk maksiat loh. Terkadang setan tuh ngajak kita juga untuk ibadah. Tapi tujuannya bukan dapat ridha Allah, bukan. Tujuannya agar kita nantinya menjadi malas ibadah. Contoh nih, kita tidak pernah bangun salat tahajud misalnya. Kok suatu malam ngelilir, ngerti ngelilir? Tiba-tiba melek, wis ngantuk hilang. Tiba-tiba ngantuknya hilang. Akhirnya kita mikir eman-eman nih. Jarang-jarang aku bangun jam 3, jarang-jarang. Wis timbangane nganggur, tengak-tenguk, kalau kata orang Surabaya tengak-tenguk. Nah, noleh kanan, noleh kiri tidak jelas, ngaten. Timbangane kadang cuman scroll-scroll TikTok, FB, lihat status WA-nya orang, akhirnya jenengan kepikiran, wis aku tak wudu ae. Jenengan pergi ke kamar mandi, wudu, salat tahajud. Ini pertama kali seumur hidup mungkin jenengan salat tahajud. Itu setan sebenarnya tidak senang melihat kita tahajud. Tapi setan itu cerdas. Supaya kita besok-besok tidak istiqomah tahajudnya, setan bisikkan di telinga kita. Besok kita bangun jam 3. Saking semangatnya kita bangun jam 3. Nah, disitulah setan beraksi. Setan bisiki, wis Bapak Ibu, ora usah tangi. Salat tahajudmu sing wingi wis cukup. Wis cukup untuk setahun cukup. Nanti tahun depan tahajud lagi. Nah, itu tujuan setan. Makanya Nabi katakan, afdalul a'mal adwamuha wa in qallah. Paling baiknya amal ibadah itu yang istiqomah walaupun sedikit. Salat tahajud tiap hari 2 rakaat, tapi istiqomah itu lebih Allah cintai daripada salat tahajud sekali 21 rakaat plus witirnya, setelah itu tidak tahajudan lagi. Tidak Allah sukai itu. Salawat juga seperti itu. Salawat setiap hari 100 kali. Istiqomah itu lebih Allah sukai daripada jenengan salawat besok 1000 kali, setelah itu bubar orang salawatan belas. Nah, makanya untuk yang belum pernah sholawat, Bapak Ibu, mulai dari yang kecil. Kita harus sadar wataknya kita ini kalau melakukan sebuah pekerjaan yang langsung berat, pasti kita akan cepat bosan. Kira-kira kalau kita punya pekerjaan kok langsung berat, gampang bosenan. Itu sifatnya atau wataknya manusia. Sing ndak gampang bosan lek nerima duit tok. Nggih. Insyaallah ndak bosan. Tapi lek ibadah cepat bosan. Nggih. Coba jenengan kalau lihat Facebook, nggih, ngelihat YouTube, ngelihat WhatsApp, berjam-jam betah, nggih. Ngantuk dibelani. Ngira mboten? Coba nanti dites, baca Al-Qur'an 2 lembar aja, lek wis angop ping 10. Nggih. Angop terus padahal baru 2 lembar nih. Tapi kalau scroll HP terus tangannya jempolnya terus, tidak pernah ngantuk. Ya, karena ibadah godaannya banyak. Nah sekarang kalau mulai ibadah, mulai sholawat, mulai dari yang kecil, yang singkat-singkat. Sholawat yang paling gampang. Sholawat apa? Sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Ini selalu saya sampaikan kepada para jamaah untuk membiasakan.
membiasakan mereka agar tidak meninggalkan sholawat. Kalau mau sholawat banyak Bapak Ibu. Jenengan mau sholawat apa? Ada sholawat sajaratun nukut. Nggih. Sajarah itu pohon, nukut itu duit. Sholawat pohon duit. Oh maksudnya apa Beb? Sholawat pohon duit. Kalau jenengan baca sholawat ini, jenengan seakan-akan punya pohon duit depan rumah. Duitnya ngalir aja. Terus ngalir duitnya. Napa sholawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiap hari dibaca sebanyak mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagian ulama mengatakan salawat sajaratun nukut, pohon duit. Nah, kadang ada di antara kita ini yang nganggap itu sudah kepanjangan. Makanya kita biasakan untuk salawat Jibril. Salawatnya malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Cuman 3 kata saja, 4 kata. Sallallahu ala Muhammad. Kira-kira tasik kepanjangan apa boten kira? Boten nggih. Tasik kepanjangan kebacut ya. Nggih. Mau sholawat cuman shollu alaih ngoten. Nggih. Oh tidak pantas. Walaupun ada mungkin bisa ya. Ada sebagian ulama itu yang mengatakan kalau kita kepingin lebih singkat lagi, ambil tasbih atau ambil tasbih digital seperti ini. Baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus kita baca sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Lebih singkat malih niki nggih. Atau Allahumma shalli wa sallim alaihi Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, kita pakai salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Pakai sallallahu ala Muhammad, dan salawat Jibril ini faedahnya, fadilahnya juga luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita punya hajat yang mendesak, dan ini sangat kita amalkan. Sangat diamalkan oleh para ulama dan kita amalkan dan benar mujarab. Benar mujarab. Kalau jenengan enggak ada hajat yang mendesak, baca sallallahu ala Muhammad. Berapa kali Beb? 10.000 kali setiap hari. Sakit apa enggak? 10.000 kali setiap hari. Wah, 10.000. 1000 kadang enggak nyampe Beb. Ya 10.000 lah. Karena kita enggak terbiasa, makanya biasakan dari yang paling sedikit dulu. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira sehari panjenengan mampu sholawat berapa? 1000. Sallallahu ala Muhammad 1000. Sebentar Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak terasa. Tidak terasa. Oh kebanyakan Beb ya sudah 500. 500. Masih kebanyakan. Supaya tidak kaget, dicicil Bapak Ibu. Bar subuh 100. Duhur 100. Sallallahu alaihi Muhammad 100 tidak sampai 5 menit. Nggih. Masih lamaan jenengan lek update status niku. Nggih. Ngetiknya sampai 5 menit lebih. Ini sallallahu alaihi Muhammad tidak sampai 5 menit. 100. Habis asar 100, maghrib 100, isya 100, sudah 500 sehari. Oh kebanyakan masih Beb, saya sibuk, anak banyak. Nggih. Sudah 100. Nggih. 100 gisik dicicil pisan. Nggih. Bar subuh 20, nggih. Duhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, 100. Nah, ini sudah paling cepat nih masa mau dikurangi lagi, nggih. Kadang kita ini kalau ngamalkan kepingin cepat kabul tapi malas, nggih napa?